Shalom. Kita awali ibadah minggu pagi yang pertama di tahun 2024 ini dengan berdoa. Kami bersyukur boleh memasuki ibadah minggu pagi yang pertama di tahun 2024 ini. Segalanya Tuhan akan membuat menjadi baru. Ada pengharapan baru, ada kekuatan baru, ada sukacita baru. Sebab itu dengan hati terbuka, dengan merendahkan diri, kami menaikkan syukur, kami membuka diri di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan membuat sesuatu yang baru pada hari-hari di depan kami. Biarlah kami tidak mengeraskan hati, biarlah kami tidak terpaku pada masa lalu, tidak terikat pada berbagai penyesalan, berbagai kepahitan, berbagai kesedihan, karena di dalam Tuhan Yesus, segala sesuatu menjadi baru. Di dalam Tuhan Yesus ada kasih karunia demi kasih karunia. Sebab itu dengan sikap hati yang baru, kami akan memberikan keberadaan kami, waktu kami, kekuatan kami untuk menaikkan ucapan syukur yang terbaik. Untuk menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik. Biarlah ini menjadi awal yang baik, supaya pada hari-hari di depan sampai akhir tahun, semuanya berjalan dengan kekuatan dan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, lengkapi hamba-hambamu dengan kuasa dari surga. Biarlah ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus ini menurunkan kuasa Allah, menyampaikan isi hati Tuhan dan kasih Bapa yang menjamah kami satu demi satu, memulihkan kami. Dan biarlah ini menjadi tonggak awal yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah pertama minggu pagi ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, mengucapkan selamat tahun baru 2024 Bapak Ibu. Kiranya tahun ini membawa berkat buat kita semua untuk kedepannya. Haleluya Yesus. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Untuk kita yang mau menyembah, karena Tuhan layak dipuji, Tuhan layak disembah pada pagi hari ini. Biar kita mau fokus untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Besar dan mulia. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Katakan bumi dan surga
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan. Kami menyanyikan kemuliaan untuk nama-Mu Tuhan. Hosana bagimu. Bangkit beri bersama-sama. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Sekali lagi katakan layak dipuji. Bapak Ibu sembah, mari layak dipuji dan disembah Engkau Tuhan. We worship you Lord, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Rohmu, sembah, cari hadirat Tuhan di tahun yang baru ini. Ucapan syukur-Mu, haleluya. Kami berterima kasih Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Akulah segala kebesaran itu, akulah segala kemuliaan ini. Aku mengerti saat ini apa yang sedang kau alami, tetapi tidakkah kau mengerti bahwa aku menyertai kehidupanmu? Engkau tidak akan mengalami apa yang kau khawatirkan, karena aku menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya telah diucapkan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Haleluya Yesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Tiada sepertimu Tuhan, yang layak kami puji dan kami sembah. Haleluya. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari lebih sungguh lagi katakan, for you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Tiada sepertimu yang kami sembah, kami puja pada pagi hari ini Tuhan. Ini sembahanmu sangkakala Tuhan. You do miracles so great. There is no one else like you. 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 Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya, kami bangga punya Tuhan yang besar pada pagi hari ini. Yang percaya, yang bangga punya Tuhan yang besar, katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Katakan kanan kiri, kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Woo! Come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa pada pagi hari ini. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Yesus luar biasa. Dia luar biasa, berkasa mulia. Panggil nama Yesus.
berkuasa. Tuhan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Oh Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Yesus luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala Katakan sekali lagi. nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Haleluya. Woo. Mari bersama-sama katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Katakan gunung-gunung kemuliaannya yang disaksikan. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari bersama-sama katakan dari utara. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Katakan tinggi. kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari bersama-sama katakan Allah yang dahsyat. Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allah itu dahsyat. Percaya bahwa Tuhan kita dahsyat pada pagi hari ini? Ada amin? Beri sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkaulah nafasku,
sumberku, dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkara, Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang mencari kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. mari bersama-sama katakan, Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. semua harapanku, Semua harapanku, semua semua perkaraku, ku bawa kepada salibmu. ku bawa kepada salibmu yang mencari kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri Saya persilakan buat hambanya Ibu Pendeta Sharon Imelda. Kau setia dan hidup dalam. Salibmu telah mengerjakan Keselamatan yang besar bagiku, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup Selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini Tuhan pasti menjaga dan melindungi. Di
dan Amin. tetap mengasihi kita. Amin. Shalom, temanya tentang berhasil, tentang keberhasilan. Jadi pasti kalian suka ya tema-tema yang demikian ya. Tuhan Yesus mengasihi kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk tahun yang baru ini Tuhan. Tuhan mohon isi dan Tuhan mohon ampun untuk semua dosa hujat kami semua. Sidang jemaat dan pengurusnya, darah Yesus minta membersihkannya. Kami mengampuni yang bersalah dan kami mohon Tuhan berkarya, meteraikan firman-Mu dan biarlah berakar dan dalam kami dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, Tuhan berfirman kami mau dengar, Roh Kudus urapi kami, masuk ke dalam kami, penuhi kami dan gemburkan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami siap mendengar dan berfirmanlah dalam nama Yesus Tuhan, amin dan syukur. Amin. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya pada tahun baru kita merencanakan sesuatu. Bukan begitu ya, agendanya baru, bajunya baru, semuanya baru. Merencanakan apa-apa yang perlu. Rencanakan apa yang perlu. Nanti Tuhan akan membuatnya berhasil ya. Kita rencanakan apa yang harus kita rencanakan dan yang kita perbuat. Tulis di agendamu hal rohani. Misalnya di tahun yang baru akan semakin dekat dengan Tuhan. Berdoa pagi hari, malam hari, siang hari seperti Daniel. Dan kemudian baca firman-Nya yang tertib. Misalnya satu bab pagi, satu bab malam dan sebagainya. Direncanakan hal-hal rohani. Kemudian hal-hal tentang pernikahan, tentang keluarga, tentang anak-anak. Semuanya direncanakan untuk lebih baik lagi. Ya. Tapi ingat, siapa yang membuat segala sesuatu rencana kita berhasil? Bukan kekuatan kita. Bukan kebisaan kita. Bukan kepintaran kita. Kita boleh berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Oleh Rohku kata Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi rencanakan apa yang kita rencanakan dan dijadikannya berhasil. Apa yang kita rencanakan dan berbuat. Apabila kita melakukan kebenaran firman. Jadi apabila engkau melakukan kebenaran firman hari tiap hari, apa saja yang engkau minta, asal itu sesuai firman. Apa saja yang engkau rencanakan dan doakan, rencana itu didoakan. Dan apa saja yang hendak engkau perbuat, diberkatinya dan dijadikannya berhasil. Amin. Amin. Mari kita lihat syaratnya bagaimana supaya berhasil. Itu ada di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1, mari kita baca bersama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang jahat. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang jahat. Terusnya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang jahat. Kita ini kalau berjalan dalam jalan kehidupan kita, jangan turuti nasihat orang jahat. Ikuti nasihat firman Tuhan. Ikuti nasihat Tuhan di hati. Kalau enggak bisa mendengarkan suara Tuhan, belajarlah di tahun baru ini cara mendengarkan suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus kedengaran biasanya yang pertama dan seturut dengan firman Tuhan. Suara yang lembut dan maha kuasa, yang berkuasa dan yang berwibawa itu didengar. Itu bisa lebih tajam didengar bila hidupmu kudus. Turuti nasihat firman Tuhan. Turuti nasihat Tuhan, turuti nasihat Roh Kudus yang sesuai firman Tuhan. Dan jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan berdosa, hiduplah kudus.
Dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan duduk untuk mencemooh atau dalam kumpulan pencemooh, pengkritikus Tuhan. Juga jangan duduk dalam kumpulan pencemooh manusia atau pengkritikus manusia yang tidak baik. Itu jangan diikuti untuk duduk bersama mereka. Itu seperti itu nasihat firman Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat firman Tuhan. Ya, itu berbahagia. 1. Dan berdiri di jalan orang benar, orang yang hidup kudus dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu berbahagia. Tetapi ayat 2 kita baca bersama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman, dan yang merenungkan Taurat atau firman itu siang dan malam. Nah, kesukaanmu buatlah engkau menyukai firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kadang saya membaca firman itu banyak yang enggak saya mengerti. Banyak yang silsilah dan segala macam nama-nama dan macam-macam. Sukalah. Disukai. Itu suara Tuhan, ya. Silsilah juga disukai. Jadi engkau berpengetahuan sejarah tentang Tuhan Yesus, tentang Raja Daud, tentang Salomo, tentang lain-lainnya. Engkau mengetahui, punya pengetahuan. Daripada pengetahuan yang enggak, lebih baik pengetahuan firman Tuhan. Dibaca, direnungkan, diperkatakan, dan dilakukan dengan setia, pasti berhasil. Pasti engkau masuk sorga, pasti engkau terima mahkota, pasti engkau terima rumah di sorga dari Tuhan. Siapa yang mau terima rumah di sorga dari Tuhan? Kita semua kan, karena itu turuti nasihat firman Tuhan. Sukai, dan itu enggak bisa cuma tiap hari Minggu, tapi tiap hari. Tiap hari, tiap saat berjalan sesuai firman Tuhan dengan rendah hati. Firman-Nya, to walk humble with your God. Berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan. Itu dalam kitab Mika firman itu. Nah, kalau berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan, tentu saja seturut dengan firman Tuhan. Berjalan seturut firman Tuhan tiap hari. Apa yang harus kita katakan sesuai firman. Apa yang harus kita pikirkan sesuai firman yang benar, yang mulia, yang tidak baik jangan. Apa yang harus kita dengarkan diseleksi yang sesuai firman saja. Apa yang harus kita berbuat sesuai firman. Jadi mantep. Akibatnya pun bila engkau menabur perilaku sesuai firman, engkau akan menuai keberkenanan Tuhan. Engkau akan menuai dibuatnya berhasil segala rencanamu. Segala apa yang engkau akan rencanakan dan engkau perbuat dibuatnya berhasil. Karena engkau melakukannya seturut firman. Tidak berjalan dalam nasihat orang jahat, tapi berjalan sesuai nasihat firman. Dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, tapi berdiri di jalan orang kudus. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi duduk dalam kumpulan orang benar. Itu dibuatnya berhasil. Tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Nah, firman bicara apalagi di sini? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat atau firman itu siang dan malam. Tuhan menyuruh kita merenungkan bukan hal-hal yang negatif. Bukan hal-hal yang menyedihkan. Bukan hal-hal keuangan yang tidak baik. Bukan hal-hal ngerasani yang enggak baik. Bukan hal-hal yang kekhawatiran atau ketakutan. Tuhan gak mau kita merenungkan itu semua. Itu duniawi. Tapi Tuhan mau kita merenungkan firman Tuhan. Isi pikiranmu dengan merenungkan firman
Tuhan sepanjang hari. Renungkan firman Tuhan sambil bekerja. Jangan kekhawatiran. Itu dari iblis. Renungkan firman Tuhan. Maka apa kata firman? Mari kita lihat ayat 3. Kita baca bersama. Ia, orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apapun saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon itu kalau ditanam di tepi aliran air, dia akan berbuah. Ya, orang yang hidupnya kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan, itu seperti pohon yang berbuah. Jadi kita ini ada buahnya, enggak ditebang malaikat Tuhan. Apa saja yang diperbuat kita akan berhasil apabila seturut firman dan apabila kita ini melakukan kebenaran firman. Amin. Apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Hasil. Katakan kanan kirimu, apa saja yang ku perbuat akan dibuat Tuhan berhasil. Mazmur 20 ayat 5. Janji-janji Tuhan itu diucapkan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan digenapi dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Janji-janji Tuhan itu percaya akan digenapi dalam hidup ini. Amin. Amin. Amin ya. Mazmur 20 ayat 5. Kiranya, mari kita baca bersama. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Jadi apa yang kita kehendaki yang benar dan yang kita rencanakan itu dijadikannya berhasil. Orang boleh bangun toko. Orang boleh untuk berusaha. Tapi yang mendatangkan pembeli-pembeli adalah Tuhan. Bukan yang lain. Saya punya sebuah toko di Indragiri dari orang tua saya, Bogajaya ya. Itu omsetnya pertama segini biasa-biasa. Dan kami berusaha tapi tetap biasa-biasa. Dan ketika sudah berdoa, minta omsetnya tambah, Tuhan tambahkan 2 kali lipat. Amin. Setelah itu kami hendak mengejar target dan kami berdoa lagi dan Tuhan tambahkan lagi. Seperti itu. Sampai akhirnya berserah sama Tuhan, terserah Tuhan mau seberapa Tuhan berkati. Jadi yang menambahkan keuntungan, yang menambahkan pembeli-pembeli itu dari Tuhan. Kita manusia boleh berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Amin. Tuhan yang membuat berhasil. Amin. Ketika saya pergi dengan ayah saya untuk ekspor ke Dubai, ke Uni Emirat Arab ya. Saya dibekali firman Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 oleh pendeta saya. Yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Apa yang terjadi? Di kamar di hotel saya berlutut, Tuhan saya minta 5 kontainer order. Tetapi kalau Tuhan rasa itu cukup 1, karena semampu kami terjadi kehendak Tuhan. Saudara, di situ ada yang menangis gak dapat order, gak dapat LC, gak dapat surat order. Ya, tapi saya mendapat segebok kartu nama, ada yang visible, ada yang bisa diandalkan untuk order, ada yang tidak untuk order. Itu seperti itu, saya seleksi dan 2 diantaranya itu berpotensi, 1 diantaranya sudah mengeluarkan surat order 1 kontainer.
Dan betul ketika kami pulang, kami diberi order 1 kontainer itu, sedangkan yang lainnya ada yang menangis, ada yang bagaimana karena tidak mendapat order, uangnya kurang dari pameran itu, dia kurang uangnya, kasihan saudara. Dan benar ketika sampai di Indonesia, ternyata pabriknya itu muatnya cuma order 1 kontainer saja. Jadi Tuhan itu mengetahui dan merencanakan yang sesuai dengan kemampuan kita. Bayangkan kalau 5 kontainer bagaimana, enggak gelagapan. Itu seperti itu. Tuhan Maha tahu dan merencanakan yang terbaik untuk kita. Yeremia 29 ayat 11. Mari kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca bersama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Pada Tuhan engkau berharap. Nomor 1, karena Tuhan tidak suka di nomor 2 kan. Nomor 1, bergantung, mengandalkan dan berdoa kepada Tuhan. Saya dan suami itu memulai usaha Benetton itu dengan berdoa. Dan jadi banyak toko setelah itu. Dan Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau mau apapun, pagi hari bekerja apapun, yang sederhana apapun, awalilah dengan doa. Awalilah dengan Tuhan. Biar Tuhan tuntun engkau satu persatu. Tuhan bimbing jalanmu. Apa saja yang kau lakukan, biar dibuatnya berhasil. Amin. 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 Jadi rancangan Tuhan itu jangan pernah curiga sama Tuhan. Rancangan Tuhan itu selalu terbaik bagi kita. Gak ada rancangan kecelakaan. Gak ada rancangan kecurangan. Tapi yang selalu terang dan selalu yang terbaik bagi kita. Ya. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini saya pegang. Ketika saya kekurangan keuangan, saya tentu bekerja rajin tetapi saya mengandalkan Tuhan. Saya berdoakan dan saya ucapkan janji Tuhan ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, dalam hal keuangan sejumlah berapa gitu. Benar, hari itu saya terima uang sejumlah itu juga. Itu dari Tuhan. Ya. Jadi apapun saja, andalkan Tuhan. Doakan firman Tuhan itu. Janji-janji Tuhan itu didoakan dan diperkatakan dengan iman. Itu sangat dahsyat. Tapi engkau bisa begitu kalau engkau sudah minta ampun dan benar di hadapan Tuhan sebelum itu. Jadi syaratnya adalah doa orang yang benar. Besar kuasanya. Yang bila dengan yakin didoakan. Besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Ya. Jadi orang benar dengan minta ampun Tuhan Yesus, kemudian baru berdoa macam-macam dengan yakin, itu sangat besar kuasanya. Kesimpulannya adalah pada Tuhan semuanya dibuat berhasil. Karena itu minta Tuhan, utamakan Tuhan, dan di tahun baru ini sampai akhir tahun, sampai selamanya, rencanakan yang terbaik untuk Tuhan, kehidupan rohanimu, bacalah firman, rencanakan tiap hari harus bagaimana supaya menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita lebih mendekat kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepadamu. Amin. Kita nyanyikan lagu Ku Kagum Hormat Akan Kau. Mari kita berdiri, kita nyanyi bersama. Hormat
ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan mengoreksi hati kita. Adakah kita ada dosa kepada Dia? Dan kemudian saya akan memintakan spirit untuk mengasihi firman Tuhan dan merenungkan dan memperkatakan dan melakukannya kepada Tuhan. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat kami. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk segala dosa hujat kami Tuhan di hari-hari yang lalu dan yang semuanya tadi. Darah Yesus minta membasuhnya. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami. Penuh Roh Kudus, mohon kepenuhan Roh Kudus bagi kami dan keluarga-keluarga yang sungguh. Kami mohon Tuhan, Spirit yang mengasihi firman-Mu, yang menyukai firman-Mu, dan yang merenungkannya dan yang melakukannya siang dan malam pada kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, buat berhasil segala yang kami rencanakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, juga apa yang kami perbuat. Di dalam nama Yesus Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada kata-kata firman yang akan kembali secara sia-sia. Sekarang kami mau masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kuduskan dan layakkan kami semua, pelayan-pelayan perjamuan kudus, sehingga kami yang melayani dan kami yang dilayani, semuanya beroleh berkat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib bukti mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
Kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Saya ajak semua yang sudah mendapatkan perjamuan kudus untuk berdiri ya. Yang belum tetap duduk di tempat. Hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kagum hormat akan Engkau. ku kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Mari kita semua memejamkan mata, angkat roti yang seketul ini sampai di atas dada. Sebelumnya kita dengar firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31 ditayangkan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama semua di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur, mengucapkan syukur untuk pengorbanan yang begitu mulia. Makasih ya Tuhan. Biar Engkau di dalam aku, firman-Mu dalam aku dan aku di dalam Engkau ya Tuhan. Sesudah dia mengambil cawan pengucapan syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Adapun cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus?" Amin.
Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas pengorbanannya yang begitu mulia. Sehingga kita semua diselamatkan. Amin, amin, amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Makasih ya Bapa. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Dia. Sembah Dia. Kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ucapkan terima. Kami mengucap syukur teruskan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk pengorbanannya yang begitu mulia. Ya terima kasih ya Tuhan. Kami boleh diselamatkan dan menerima kepada kehidupan yang kekal ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau sudah melawat kami semua. Sehingga kami semua bisa menikmati perjamuan kudus ini. Kami bisa bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Menuju kepada kehidupan yang kekal. Kami mengucapkan terima kasih. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Untuk mengerjakan keselamatan ini. Dengan teguh dan kuat ya Tuhan. Kami mampu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk tidak menyelipkan Engkau untuk kedua kalinya ya Tuhan. Untuk menghargai, untuk mengerjakan keselamatan ini dengan teguh ya Tuhan. Sampai kepada kesudahannya ya Tuhan. Urakapakasika lapayakalasika sembah Dia. Saya ucapkan terima kasih. Betul-betul dari hatimu. Ucapkan terima kasih. Bagaimana Engkau diselamatkan sekarang. Bagaimana kami semua diselamatkan. Urakapakashikara walayakala. Kerakapakasikala bayalabalakaka. Kerakapakasikara walayakabala. Akulah segala kebesaran itu. Akulah segala kemuliaan itu. Aku memberkati hidupmu. Engkau tidak akan pernah kubiarkan seorang diri. Aku memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya telah diucapkan. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang telah, untuk pengorbananmu yang telah menyelamatkan kami semua. Dan terima kasih untuk janjimu di pagi hari ini. Bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terutama di dalam memasuki tahun 2024 ini Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan tetap keluar sebagai pemenang. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur boleh mengawali ibadah minggu pagi yang pertama dengan mengingat kovenan perjanjian kekal melalui perjamuan suci ini. Bahwa Kristus sudah dikorbankan bagi kami, memberi kami hidup kekal. Segala dosa seumur hidup kami sudah dipikul di atas kayu salib, sehingga sisa hidup kami menjadi milik Kristus, dan tidak ada lagi rencana dan agenda pribadi untuk kebanggaan diri, tapi sisa hidup kami adalah perjalanan sesuai dengan garis yang sudah Tuhan tetapkan, sesuai dengan rencana kekal yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu kami diubah dari kemuliaan menuju kemuliaan, serupa dengan Kristus, ada perubahan karakter yang nyata, dan oleh kekuatan Roh Kudus, kami sanggup menjalani 2024 ini di dalam rencana Allah sepenuhnya. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Sharon Imelda yang sudah menyampaikan pengajaran firman,
dan Ibu Pendeta Ursula Budiarto yang sudah melayani perjamuan kudus. Berkati dalam segala hal, dan sekarang kami akan memberikan persembahan korban dan ucapan syukur untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja lokal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sidang jemaat. Selanjutnya kita akan memberikan terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan. Sekali lagi katakan, begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita, Allah Amin. pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di Amin. mana-mana. Tuhan mengubah. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan Amin. kaya, menjadikan kaya Dan merendahkan. dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, yang percaya. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat tanggal 11 Januari 2023 Bapak Ibu, jam 10 sampai dengan 2024, maaf Bapak Ibu, sekali lagi. Puji nama Tuhan. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat tanggal 11 Januari 2024 jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Dan pada malam harinya ibadah YSM, Youth Sangkakala Ministry. Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 jam 7 malam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Deliana. Dan ibadah doa malam di tempat ini tanggal 12 Januari 2024 jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan tanggal 14 Januari 2024 di Gereja Betani Sangkakala. Ibadah minggu pagi jam 10 sampai dengan jam setengah 12 siang dan ibadah sore harinya jam 5 sampai dengan jam setengah 7 malam. Ada tambahan pengumuman? Untuk drama Paskah 2024 diharapkan bagi youth dan juga sekolah minggu untuk hadir latihan pada hari Minggu jam setengah 12 siang. Hari Minggu tanggal 14.
juga kepada Monica supaya hadir. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tidak ada taman pengumuman lagi. Saya undang untuk kita bangkit bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya undang untuk kita bangkit beri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sedang Engkau pakai, Pendeta Sharon Imelda. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Jamahlah yang sedang sakit ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa. Dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Dan akhirnya ya Tuhan, berkati ekonomi kami semua. Cukupkan kami dalam segala hal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya. Yang percaya sama-sama katakan dari hati, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita ketemu minggu depan di jam dan waktu yang sama. Dimohon Bapak Ibu untuk menunggu sebentar untuk memberikan jalan Ibu Gembala kita menuju pintu keluar. Tuhan Yesus memberkati.